firman Tuhan yang kita sudah pelajari di dalam kitab Roma. Ini saya hanya mau menyinggung bagaimana kuasa Tuhan luar biasa dan memberkati kita, saudara. Puji Tuhan, mari kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambarannya, mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Beberapa ayat ini saya ingin terangkan bahwa kemarin kita bahas tentang hati-hati dengan murka Allah. Nikmati bahwa kita punya Allah yang luar biasa dan hiduplah dalam kebenaran itu ya saudara ya. Karena karya-karya Allah yang kita lihat dari bangun pagi, Tuhan berikan kita nafas hidup. Kita melihat mentari yang ada bersinar ataupun hujan berkat, dan sampai saat ini kita masih menikmati alam yang indah, itu semua berkat Tuhan. Nah, kelihatan kan dari situ bahwa ada yang mengendalikannya, ada yang memanagenya, ada yang mengatur dengan sempurnanya. Nah, ayat 21 dikatakan mereka sudah mengenal Allah lewat perbuatan itu, lewat karya Allah itu. Tetapi semua mereka tidak memilih untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kita memilih memuliakan Tuhan ya saudara ya, karena kita memuji Tuhan, hanya dekat Engkau aku tenang. Ya memang kita menyadari itu. Tetapi ada orang-orang yang di luar sana, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, teman, suami, anak, atau orang tua, siapapun di sekitar kita juga, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi bisa bertindak apa saja yang berbahaya karena bodoh. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak punya hikmat Tuhan, bisa menjadi orang yang bodoh lah saudara. Dan bodoh itu akan membuahkan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, bodoh yang dimaksud di sini bukan bodoh dalam hal logika angka, logika duniawi yang ada, tetapi bodoh dalam pandangan firman, yaitu melakukan kejahatan itu bodoh. Ya saudara ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi hikmat kebenaran diri sendiri. Kemarin saya bahas, kalau engkau merasa benar tapi itu ukuran standar kebenaran dirimu sendiri, tidak sama dengan kebenaran Allah. Ya, harus berpadanan dengan kebenaran Allah. Nah, mereka berpikir mereka berhikmat kan ya saudara. Tetapi Alkitab mengatakan mereka telah menjadi bodoh. Bodoh tidaknya kita itu harus berpadanan dengan firman, harus mengerti firman. Ini jalannya kemana? Makanya tiap pagi, kalaupun ada waktu buat saudara, baca firman. Mulai hari dengan Tuhan supaya Dia menunjukkan kebenarannya. Yesus memelihara kita, menyertai kita, Dia Immanuel dalam hidup kita, dan kita juga harus on the track dengan firman Tuhan, dengan firman-Nya yang berkuasa, yang mengubah sikap hati kita, yang mengubah cara pandang kita. Cara dunia berbeda dengan cara Tuhan, saudara. Cara dunia harus di depan mata, baru kemudian kita yakin dengan logika kita. Baik, tetapi baiknya kita selalu pakai firman Tuhan. Ingat, itulah yang Paulus rindu dibagikan, bahwa Injil itu kekuatan Allah. Oleh sebab itu, orang yang berpegang pada Injil, pada firman Tuhan, pada pemberitaan Injil Yesus, berita sukacita itu, maka dia akan hidup oleh iman. Ya. Nah, saudara, menjalani hidup sekarang dengan iman akan membuat engkau terpelihara dari dosa-dosa, karena kekhawatiran, ketakutan akan kerugian dan segala macam musibah buat hidup kita. Justru kita lebih dulu melakukan yang salah sehingga iman tidak bekerja dalam hidup kita. Saat ini saya mau mengingatkan saya juga dan saudara bahwa jalani hidup ini dengan iman, sehingga engkau bisa melihat karya Allah, engkau bersyukur, engkau memuliakan Tuhan, dan tidak hidup bodoh dan menghasilkan
kejahatan. Karena kebodohan manusia menghasilkan kejahatan. Dan di mata Tuhan itu tidak baik. Engkau tidak akan mendapat berkat, terlebih hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara, jangan gantikan hikmat Allah dengan hikmat manusia yang terbatas. Antara langit dan bumi hikmat Allah itu, dan kitanya di bumi jauh banget. Nah inilah kesempatan kita berdoa. Dengan doa itulah salah satu kita melakukan iman kita. Kita mengembangkan dan meningkatkan iman kita. Kita berdoa, kita yakin ada kesembuhan, kita yakin ada jalan keluar, kita yakin ada suatu masalah yang rumit yang diselesaikan, yang terselubungi, yang tersembunyi. Tuhan bongkar, Tuhan tunjukkan kebenarannya. Kalaupun kita yang salah, kita menyembunyikannya, kita sadar dan kita mengaku dosa kita. Ya saudara, kalau ada saudara yang dirugikan padahal saudara benar, yakinlah imanmu akan membuat kebenaran itu muncul secepatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian saudara. Mari kita minta, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Dan kita tidak melihat Tuhan, tolong tunjukin hati orang itu, tidak. Minta diri kita yang diselidiki oleh Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Nyanyi lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku.